Assalamualaikum, selamat sore anak-anak semua. Sore, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Hadir semua atau ada yang hadir? Hadir semua, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ayo satu orang mau berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kalau kita mau doa dimulai. Amin, doa selesai. Oke, baik Uli, karena percaya diri dan mengajukan diri, kamu dapat. Terima kasih. Oke, baik, sebelum kita ke proses pembelajaran, kita harus berikan dulu ya supaya fokus dan semangat. Ayo semuanya berdiri. Oke. Jadi kalau ibu bilang sakit, tangannya di perut. Nah, kalau fokus nih, kalau ibu bilang sikut, tangannya di sini, di sikut. Nah, kalau sikat, kayak ngambil gitu ke depan. Oke, cepat ya. Fokus. Sakit, sikat. Kan dulu fokus kan, ulang-ulang. Sakit, sikut, sakit, sikat. Oke. Lagi ya. Sakit, sikut, sikat, sakit, sikut. Oke, fokus semua. Oke, silakan duduk. Dan rapikan ya kursinya supaya teratur dalam pembelajaran. Oke, baik. Materi kita hari ini yaitu reaksi redoks. Masih ada yang ingat nggak materi sebelumnya itu apa? Silakan Tere. Materi sebelumnya itu mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, baik. Nah, ini dia untuk Tere kenal bagus ya. Jadi materi sebelumnya itu mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit. Masih ada yang ingat apa itu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit? Silakan Umi. Larutan elektrolit dan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya benar ya. Umi dapat. Nah, jadi benar kata Umi. Jadi larutan elektrolit dan larutan elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan non elektrolit itu yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, jadi terdapat hubungan atau keterkaitan antara larutan elektrolit dan non elektrolit ini dengan materi kita hari ini yaitu reaksi redoks. Yaitu pada larutan elektrolit itu terdapat perpindahan elektron, di mana perpindahan elektron itu memiliki ion-ion yang bergerak bebas dan mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi konsep reduksi dan oksidasi ini merupakan dari si reaksi redoks. Jadi berhubungan antara materi minggu lalu dengan materi hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami konsep perkembangan reaksi redoks serta dapat memahami penerapan reaksi reduksi oksidasi atau redoks dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya, mengapa besi bisa berkarat? Silakan. Besi bisa berkarat karena reaksi kimia antara besi dengan oksigen dan air. Ya benar ya. Jadi besi itu bisa berkarat. Maksudnya dapat jawab dari Ibu. Besi itu bisa berkarat karena adanya reaksi kimia antara oksigen dan air. Nah, murid-murid, pernah nggak kalian melihat besi yang berkarat dan paku yang berkarat? Pernah. Nah, jika pernah, ada nggak hubungan antara besi yang berkarat dengan reaksi redoks? Ada, Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Kemudian nanti Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok dan kemudian akan dipresentasikan ke depan dan ada sesi tanya jawabnya ya. Baik, Bu. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau, tapi ketika kita berada di kamar mandi, biasanya kita sering melihat paku. Sebelumnya Ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok, yaitu Nihal, si Rizka sama si Uli, kelompok yang dia ketuai dengan Nihal, kemudian Besti dan Tere, kemudian Sarah kelompok dua ya. Lanjut video. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau, tapi ketika kita berada di kamar mandi, biasanya kita sering melihat paku atau besi yang warnanya berubah dan
fokuskan dulu ya lihat videonya. Kondensasi menjadi karat. Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redox. Redox merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, Silakan diamati karena soal KPD-nya dari video atau itu. pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Dua ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk dari zat tersebut. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau bilox, bertambahnya oksigen, maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya bilox, hilangnya oksigen, maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur. Namun, ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi. Sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia, yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia yaitu redox ketika bereaksi dengan oksigen dan air, sehingga besi tersebut berubah menjadi karat. Oke ya Nana, silakan dikerjakan KPD-nya. Soalnya ibu sesuai sama video yang udah ibu tayang. Silakan waktunya 5 menit. Ibu. Gimana Nana, ada yang sulit atau yang kurang paham? Silakan komen dulu ya. Ini ibu kelompok 1. Tadi bagaimana proses jadinya besi yang berkarat. Nah, pada video kan tadi ada dia bereaksi dengan air sama oksigen. Jadi dia membentuk senyawa besi oksigen ya. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Sudah mau pertanyaannya sesuai ya sama video yang ibu tayangkan. Iya bu. Oke anak-anak, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kelompok 1 bersedia maju? Bersedia, Bu. Silakan dimulai presentasi. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang dimana kami akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Dimana pertanyaan nomor 1 itu, apakah besi berkarat termasuk contoh dari reaksi redox? Jadi jawaban kelompok kami, ya, besi berkarat termasuk contoh dari reaksi redox. Yang kedua, akan dijelaskan oleh teman saya Rizka. Untuk pertanyaan yang kedua, jika iya, jelaskan hubungan antara reaksi redox dengan besi yang berkarat. Jawaban yang kami dapat adalah proses perkaratan besi merupakan reaksi redox. Dalam proses ini, besi ataupun Fe mengalami oksidasi menjadi ion besi Fe2 positif ataupun Fe3 positif saat bereaksi dengan oksigen dan air. Oke, kelompok 2 ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Saya masih Najuta dari kelompok 2 yang bertanya, apakah besi bisa berkarat tanpa air? Baik, di sini
kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Westi, yang mana pertanyaannya itu akan dijawab oleh Nihan. Baik, pertanyaan tadi kan apakah besi berkarat bisa tak terjadi tanpa air? Nah, tentu tidak, karena besi tidak akan berkarat tanpa adanya air. Air berperan sebagai katalis dalam reaksi oksidasi yang menyebabkan besi berkarat. Tanpa air, reaksi oksidasi tidak akan terjadi. Gimana Mas? Baik, jawaban dapat diterima. Kita beri aplaus ya, jawabannya bagus. Selanjutnya kelompok 2. Silakan dulu. Kami dari kelompok 2 yang menjawab pertanyaan dari nomor 3 dan 4. Nomor 3, bagaimana proses terjadi besi yang berkarat? Hasil dari reaksi kimia antara besi dan oksigen dan air. Atom-atom besi melepaskan elektron yang membentuk ion Fe2+. Elektron yang dilepaskan dan oksigen direduksi dengan air menghasilkan ion OH-. Lalu soal yang keempat akan dibacakan oleh teman kami. Di mana pertanyaan yang keempat itu bagaimana air dapat mempercepat proses perkaratan besi? Nah, berdasarkan diskusi kami menjawab bahwa air sebagai medium elektrolit yang menyebabkan terjadinya reaksi redoks sehingga mempercepat oksidasi besi menjadi ion Fe2+ di anoda dan reduksi oksigen di katoda. Oke, baik. Kelompok 1 ingin menanggapi atau ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya untuk kelompok 2, di mana pertanyaan saya ialah apakah faktor utama dari perkaratan besi itu hanya oksigen dan air? Sekian. Silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab oleh Sarah. Baik, terima kasih. Di sini kami akan langsung menjawab. Menurut kami, faktor utama dari perkaratan besi itu yaitu oksigen dan air. Jadi kedua faktor itu saling bekerja sama dalam reaksi oksidasi yang dapat menyebabkan besi itu berkarat. Nah, oksigen bisa menyebabkan besi teroksidasi, sedangkan air berperan sebagai katalis yang mempercepat reaksi oksidasi. Gimana kelompok 1? Bagus ya jawabannya. Jadi silakan diberi aplaus dulu. Kelompok 2. Benar ya, Nana. Jadi proses perkaratan besi itu merupakan proses kimia yang terjadi antara besi dengan oksigen dan air sehingga besi itu teroksidasi. Nah, jadi oksigen dan air ini memang berperan penting dia dalam proses perkaratan besi. Selanjutnya, selanjutnya ada nggak yang tahu tuh apa itu reaksi redoks? Saya Bu, silakan. Jadi reaksi redoks itu reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron. Benar ya? Nah, jadi redoks itu adalah singkatan dari reaksi reduksi atau oksidasi, adalah istilah yang menjelaskan berbagai bilangan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Nah, reaksi redoks ini merupakan reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron. Benar ya kata si Uli, dia melibatkan transfer elektron karena apa? Karena adanya oksidasi dan reduksi, di mana oksidasi ini merupakan suatu atom atau molekul yang kehilangan elektron, sedangkan reduksi ini dia yang menerima elektron. Nah, dalam reaksi redoks ini ada 3 perkembangan konsep dari reaksi reduksi dan oksidasi. Yang pertama ini ada berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, pada berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, reduksi ini diartikan sebagai reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Sedangkan oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu senyawa. Nah, pada pengikatan dan pelepasan oksigen, bahwa ada contohnya itu Fe2O3 ditambah dengan ketika direaksikan dengan CO2, maka dia akan menghasilkan Fe. Dia di sini dia pelepasan elektron. Dia di Fe2O3 direaksikan dengan CO maka menghasilkan Fe. Di sini dia kita tahu bahwa dia kehilangan elektron. Nah, yang kedua itu oksidasi, ada Fe ditambah O2 yaitu menjadi Fe2O3. Nah, di sini kita tahu bahwa Fe ditambah O2 di sini dia mengikat oksigen sehingga menghasilkan Fe2O3.
Nah, selanjutnya berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, berdasarkan ini, reduksi ini adalah reaksi pengikatan elektron. Dan oksidasi ini adalah reaksi pelepasan elektron. Nah, jadi contoh dari reduksi ini, Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Nah, pada Cl2 ini dia harus mengikat 2 elektron untuk menghasilkan Cl-. Nah, pada ini Ca2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Ca. Nah, untuk menghasilkan Ca, si Ca2 positif ini harus mengikat 2 elektron. Nah, jadi di sini dia nampak ya jelas bahwa ada pengikatan si elektron. Nah, contoh oksidasi ini ada K, menghasilkan ini dia reaksi pelepasan elektron, di mana untuk menjadikan senyawa K positif ini dia harus melepaskan 1 elektron. Nah, untuk si Cu2 positif, si Cu ini harus melepaskan 2 elektron. Gitu. Nah, jadi kita tahu nih bahwa pada pengikatan dan pelepasan elektron ini elektron pada bagian reduksi dia sebelah kiri, sedangkan elektron pada bagian oksidasi dia sebelah kanan. Selanjutnya ada perkembangan berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, pada bilangan oksidasi ini, reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Nah, pada bilangan oksidasi ini ada dua hasil, yaitu pada ada namanya reduktor dan ada namanya oksidator. Nah, pada reduktor sendiri dia adalah zat yang mengalami oksidasi atau zat yang mereduksi zat lain, merupakan hasil dari si oksidasi, merupakan reaksi hasil si oksidasi. Sedangkan si oksidator ini merupakan zat yang mengalami reduksi, berarti dia berhubungan dengan si reduksi. Oke, baik, Nana, apakah sudah paham semua materi yang Ibu ajarkan? Sudah, Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, maka sudah paham semua ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok, yaitu studi kasus mengenai penerapan reaksi redoks dalam bidang industri. Nah, ini tugas per kelompok ya di rumah. Kemudian jika sudah paham, Ibu mau satu orang membacakan kesimpulan. Silakan. Baik, kesimpulan hari ini ialah reaksi redoks ataupun reduksi dan oksidasi merupakan reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron. Reaksi ini terjadi ketika suatu atom ataupun molekul kehilangan elektron yang disebut dengan oksidasi, dan atom ataupun molekul lain yang menerima elektron yang mana ini disebut dengan reduksi. Oke, bagus ya, karena dia percaya diri dan mengajukan diri, Ibu kasih hadiah. Oke, baik, bagus kesimpulannya, kita beri tos dulu. Baik, kesimpulan hari ini yang dapat ditarik itu adalah reaksi redoks itu ada reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reaksi redoks ini proses kimia transfer elektron yang melibatkan si oksidasi dan reduksi, di mana oksidasi adalah yang melepaskan elektron, sedangkan si reduksi yang menerima elektron. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ada contoh dari si reaksi reduksi seperti perkalatan besi. Proses perkalatan besi itu termasuk reaksi redoks karena pada besi dia teroksidasi dengan air ataupun oksigen karena sehingga besi tersebut mengalami ion berubah menjadi ion Fe2 positif. Oke, Nana, sebelum kita menutup, Ibu akan memberi kalian tugas pribadi berupa berprom, itu pilihan berganda ya, kerjakan di rumah, nanti Ibu share UR group. Kemudian untuk materi selanjutnya, kita masih akan tetap membahas reaksi redoks, kelanjutan dari reaksi redoks, yaitu mengenai penentuan bilangan oksidasi atau biloks, tahu kan? Kemudian juga akan penyetaraan reaksi redoks. Dan anak, jika tidak ada yang ingin bertanya ataupun sudah paham semua, silakan sebelum menutup pembelajaran sama orang memimpin doa. Silakan share. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Sekian materi dari Ibu ucapkan selamat sore semuanya. Sore, Bu.